Tahanan itu terkejut saat menemukannya. Seekor kecoa masuk ke dalam jaringan ventilasi sel. Tapi dia langsung melihat harapan untuk melarikan diri. Hanya karena kecoa menyukai tempat yang gelap dan lembab, penjara bobrok ini dibangun di sebuah pulau terpencil yang dikelilingi laut. Udara lembab telah menyebabkan korosi pada semen. Garam dapat menyebabkan logam berkarat. Pria itu tidak sabar untuk mengeluarkan gunting kukunya dan mencoba mengikis dinding. Seperti yang diharapkan. Hanya sedikit goresan. Kemudian sepotong besar semen jatuh. Dia langsung sangat gembira. Kemudian dia mulai menggali seperti orang gila. Namun, metode penambangan ini tidak hanya tidak efisien. Dan gunting kukunya terlalu kecil dan tidak bisa digunakan dengan keras. Sangat lelah hingga jari-jariku sakit. Baru keesokan harinya sambil makan, Arthur tanpa sengaja melirik sendok di tangannya. Dia memiliki IQ 250. Tiba-tiba kilatan petir melintas di kepalaku. Saya segera memikirkan solusinya. Jadi dia memanfaatkan penjaga penjara yang tidak memperhatikan. Diam-diam letakkan sendok di sol sepatu. Menggosoknya cukup keras sebanyak 99 dan 89 kali. Kemudian Arthur memanggil penjaga penjara, menyatakan ingin mengganti sendok yang bersih. Teman-teman di samping langsung mengerti. Dia berbohong bahwa dia juga ingin menanyakan tentang pekerjaan dapur. Penjaga penjara dengan IQ buruk masih bodohnya berpikir bahwa semuanya hanya kebetulan. Kemudian dia menyetujui permintaan mereka dengan cara yang membingungkan. Dia tidak tahu bahwa itu adalah kelalaiannya saat ini. Ini benar-benar membuat penjara terkenal ini berada di ambang kehancuran. Keduanya datang ke meja makan berdampingan. Arthur menyerahkan sendok kotor itu kepada penjaga penjara. Para sahabat di samping menggunakan pekerjaan konsultasi sebagai kedok. Arthur hanya mengambil kedua sendok itu tanpa ada yang menyadarinya. Setelah kembali ke sel, dia bersiap-siap dengan tidak sabar. Arthur pertama-tama mengeluarkan seikat korek api dan memasukkannya ke dalam kotak besi. Lalu pecahkan sendoknya dengan keras. Kemudian bongkar gunting kuku. Gunakan file di atas untuk menghilangkan bubuk dari koin. Koin-koin pada masa itu terbuat dari nikel. Memiliki fungsi mengelas setelah dipanaskan. Kemudian Arthur dengan kuat menyambungkan gagang sendok dan gunting kuku. Kemudian taburkan bubuk nikel secara merata pada sambungannya. Ketika semuanya sudah siap, Arthur dengan tegas mematikan lampu. Nyalakan korek api secara diam-diam di dalam kotak besi. Dalam sekejap, bubuk nikel tersebut meledak dengan cahaya yang terang dan menyilaukan. Di bawah pengaruh kuat suhu tinggi, las dua potong logam menjadi satu dengan kuat. Arthur, apa yang kamu bakar? Saat Anda melihat penjaga penjara datang, bersiullah. Arthur dengan cepat mengemasi barang-barangnya. Kemudian keluarkan kotak piano dari lubangnya. Kemudian sebarkan mantel Anda di tanah untuk menangkap pasir yang berjatuhan. Dia tidak sabar untuk mencoba kehebatan alat baru tersebut. Seperti yang diharapkan, ini tajam dan berguna. Tapi dia belum punya waktu untuk bahagia. Penjaga penjara lengah dan tiba-tiba datang untuk memeriksa bangsal. Tapi Charlie, rekan satu tim penjaga babi, tertidur. Beruntung ada seorang narapidana yang tidak sengaja menyapa penjaga penjara. Charlie tiba-tiba terbangun. Dia segera siap mengirimkan sinyal bahaya. Saya terkejut saat menyadari bahwa saya tidak bisa bersiul sama sekali. Saat ini, Arthur masih berusaha sekuat tenaga untuk menggali tembok. Sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan terjadi. Charlie segera mengambil cangkir itu dan mengetuk pintu sel dengan pelan. Arthur kembali sadar. Saya sudah bisa mendengar dengan jelas langkah kaki para penjaga penjara. Dia segera menutup lubang ventilasi dengan kotak piano. Lalu segera tuangkan terak semen ke dalam toilet. Namun saat dia berjingkat dan hanya berbaring di tempat tidur, penjaga penjara sudah sampai di pintu selnya. Tapi yang lebih buruk, karena Arthur terlalu gugup, saya tidak sengaja menjatuhkan alat itu ke tanah. Jantungnya tiba-tiba naik ke tenggorokannya. Berkat penjaga penjara yang buta, saya tidak menemukan sesuatu yang aneh sama sekali. Baru pada saat itulah dia lolos dari bencana. Tunggu sampai penjaga penjara pergi. Arthur tidak berani menyia-nyiakan waktu sedikitpun. Pindahkan kotak piano dengan cepat. Kemudian dia terus menggali tembok tanpa henti. Dengan dukungan kuat dari alat-alat baru, kecepatan penggalian juga meningkat pesat. Tidak lama kemudian, itu digali dengan ukuran yang cukup besar untuk dibor oleh satu orang. Tapi dia belum punya waktu untuk bersemangat. Saya menemui masalah sulit lainnya. Ditemukan bahwa kedua ujung jaring ventilasi tertancap erat oleh dua pengait. Bahkan jika Arthur mencoba yang terbaik untuk memakan orang, jaring ventilasi masih belum bergerak sama sekali. Dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk saat ini. Dalam perjalanan ke ruang pertukangan keesokan harinya, Arthur diam-diam memasukkan pasir ke dalam sakunya. Lalu dia diam-diam menyebarkannya ke tanah. Saat dia sedang bekerja, namun saya tidak sengaja menemukan irisan kayu dengan logam. Hal ini membuat matanya bersinar. Sebuah ide yang berani tiba-tiba muncul di benak saya. Meskipun teman-temanku berusaha sekuat tenaga untuk menghalangiku, tapi dia masih diam-diam memasukkan irisan itu ke dalam sakunya. Tapi tepat ketika saya kembali dari kerja, bagaimanapun, kecelakaan datang tiba-tiba. Detektor logam terus berdering.
Tanpa diduga, Arthur menjadi tenang dan berinisiatif untuk mengeluarkan irisan tersebut. Mengaku mengambil kembali sel tersebut dan menggunakannya sebagai penjepit pakaian. Penjaga penjara jelas tidak mempercayai omong kosongnya. Mereka bahkan menggeledah seluruh tubuhnya dengan cermat. Dia diizinkan pergi hanya setelah memastikan tidak ditemukan barang terlarang. Dia tidak tahu kalau ada rahasia lain yang tersembunyi di sol sepatunya. Dan orang yang digeledah oleh penjaga penjara. Faktanya, itu adalah rencananya untuk menyembunyikan kebenaran. Kemudian Arthur segera mengeluarkan kotak itu. Kemudian keluarkan irisannya dan tempelkan dengan kuat pada pengait pada jaring ventilasi. Lalu dia menendangku dengan keras. Dia membuka jaring ventilasi dengan mudah. Arthur menundukkan kepalanya untuk memeriksa dengan antisipasi. Seperti yang dia duga, Anda dapat mengikuti saluran ventilasi umum langsung ke atap penjara. Tidak diragukan lagi, ini selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Diikuti oleh rekan-rekan lainnya. Mereka pun mulai melakukan operasi penggalian dengan sekuat tenaga. Namun, Arthur juga tidak menganggur. Dia sibuk lagi. Saya melihatnya pertama kali membasahi koran bekas. Lalu dia mengambil segenggam terak semen. Buatlah menjadi campuran tanah liat. Arthur tidak hanya melampiaskannya dengan kecerdikannya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah terciptanya model kepala manusia. Pendamping yang kemudian bekerja di barbershop. Diam-diam menata rambutnya. Untuk membuat efeknya lebih realistis. Charlie diam-diam memberinya cat. Arthur kemudian dengan cermat mengecat ventilasinya. Ini persis sama dengan aslinya. Kemudian ia mengecat model kepalanya secara merata dengan warna daging. Lalu tempelkan rambut dengan hati-hati. Terakhir, letakkan model di bawah selimut. Ini pasti cukup untuk menyembunyikan kebenaran dari penjaga penjara. Kemudian Arthur tidak sabar untuk masuk ke dalam lubang angin. Akan menjelajahi jalan menuju kebebasan. Namun, saat dia mencoba yang terbaik. Setelah berusaha keras, akhirnya saya naik ke puncak gedung. Tapi begitu dia menunjukkan kepalanya, dia terkejut menemukan penjaga penjara berpatroli di koridor. Arthur sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak berani mengambil nafas. Karena takut diperhatikan oleh pihak lain. Hingga penjaga penjara menghilang di ujung koridor. Lalu dia memanjat dengan ketakutan. Kemudian Arthur terus bergerak maju dengan lembut dan meraba-raba ke depan. Tanpa diduga, mereka dengan sedih menemukan pintu keluar menuju atap gedung. Tak hanya terhalang pagar. Dan berapa tinggi satu orang. Tidak mau melakukannya, Arthur melompat dan mencoba beberapa kali. Tapi aku masih tidak bisa mencapai pagar itu sedikit pun. Dan saat itu juga, Charlie tiba-tiba menyadari bahwa penjaga penjara sedang berpatroli ke arah mereka. Dia buru-buru mengingatkan Arthur. Namun dia berteriak cemas beberapa kali. Tapi tidak ada jawaban. Yang lebih buruk, penjaga penjara sudah berjalan dengan langkah panjang. Saya melihat Arthur yang mematikan lampu dan sedang tidur. Lalu dia dengan penasaran bertanya pada Charlie mengapa Arthur tidur sepagi ini. Charlie berbohong bahwa dia sedang tidak enak badan. Penjaga penjara kemudian mempercayainya. Tapi dia tidak memperhatikan. Tongkat itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Membuat suara yang sangat besar. Namun, hal itu sama sekali tidak membangunkan Arthur dari tidur lelapnya. Hal ini langsung menggugah kewaspadaan para penjaga penjara. Dia tampak curiga. Perlahan-lahan Rai ke dalam sel. Siap memeriksa kondisi Arthur. Tapi saya tidak tahu kapan Arthur diam-diam kembali ke sel. Ini benar-benar alarm palsu. Saat sarapan keesokan harinya, Arthur menggambarkan masalah sulit yang dihadapi tadi malam. Dia membutuhkan bantuan untuk memanjat. Kebetulan seorang temannya telah menggali lubang di dinding. Di malam yang dalam itu, mereka berdua sedang menyelinap. Sekali lagi, ikuti saluran ventilasi secara diam-diam ke atap gedung. Dengan bantuan teman, Arthur dengan mudah menyentuh pagar di pintu keluar atap. Namun pagar ini tidak hanya sangat kuat, dan itu juga terpaku kuat pada tiang besi pintu keluar. Pagar hanya bisa dilepas dengan mencongkel paku keling yang ada di atasnya. Namun, ini sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Tapi ini juga merupakan penghalang terakhir mereka menuju kebebasan. Di kelas musik keesokan harinya, Arthur terlihat sedih. Tiba-tiba saya melihat kipas angin listrik di atas piano. Dalam sekejap, dia memikirkan cara untuk memecahkannya. Setelah kelas musik, Arthur mengambil keuntungan dari orang lain. Diam-diam memasukkan kipas angin listrik ke dalam kotak pianonya. Ini sangat menakutkan Charlie yang pemalu. Tapi saat mereka hendak keluar, ekspresi gugup Charlie masih berhasil menarik perhatian penjaga penjara. Jadi penjaga penjara menghentikan mereka tanpa penjelasan apapun. Dan diminta untuk memeriksa kotak instrumennya. Pada saat yang paling berbahaya, Arthur tiba-tiba meminta untuk mencentang kotaknya terlebih dahulu. Penjaga penjara yang merasa benar sendiri. Saya dengan naif berpikir bahwa tidak ada salahnya jika Arthur begitu tenang terhadap kotak itu. Jika tidak, mengapa Anda berani membiarkan mereka memeriksanya? Itu saja. Arthur dan para penjaga penjara meluncurkan permainan psikologis yang mendebarkan. Akhirnya berhasil merampas kipas angin listrik krusial tersebut. Larut malam, Arthur segera mulai melepas motor kipasnya. Lalu dia segera memasang mata bor. Ubah menjadi bor listrik dalam sekejap mata. Ketika semuanya sudah siap, mereka diam-diam sampai ke puncak gedung lagi.
Arthur mengambil pipa baja dan membuka paksa pagar. Kemudian bor dan gunakan bor listrik untuk menggiling paku keling. Namun deru bor listrik, tidak dapat dipungkiri bahwa polisi penjara akan merasa ada yang tidak beres. Tepat pada saat kritis ketika penjaga penjara bergegas untuk memeriksa. Mereka sudah selesai. Namun kemudian mereka menghadapi masalah sulit lainnya. Cara sukses melintasi selat yang jaraknya 10 mil. Air lautnya tidak hanya bergejolak tetapi juga sangat dingin. Jika tidak ada alat untuk membantu, sangatlah mustahil untuk berenang ke sisi lain hidup-hidup. Namun hal ini sama sekali tidak menyurutkan semangat Arthur yang sangat mendambakan kebebasan. Ia bertanya kepada rekannya yang bekerja di pabrik garmen. Curilah jas hujan dan lem semen. Digunakan untuk membuat beberapa jaket pelampung dan rakit pelampung. Tepat ketika semuanya berjalan maju dengan tertib. Namun siapa sangka, kecelakaan itu terjadi secara tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Saat makan malam keesokan harinya, Arthur meletakkan bunga krisan yang melambangkan kebebasan di atas meja. Tanpa diduga, sipir yang sombong itu kebetulan menyaksikan adegan ini. Aku melihatnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan marah, dia melangkah maju dan meraih anusnya dan meremukannya dengan keras. Situasi yang tiba-tiba ini, dia membuat seorang narapidana sangat marah hingga dia langsung terkena serangan jantung. Saya langsung pingsan dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi mayat yang dingin. Kepala penjara tidak merasa bersalah sama sekali. Dia bahkan membuat pernyataan liar bahwa dia pantas menerima kematiannya. Tidak pernah diharapkan. Sipir yang penuh dendam di siang hari. Malam itu dia sangat marah. Bawa orang untuk menggerebek kamar Arthur. Para penjaga melemparkan barang-barang Arthur keluar satu persatu. Kemudian periksa secara teliti dengan metal detektor. Dan sipir bahkan ikut berperang secara pribadi. Tanpa diduga, dia mengambil kotak piano yang menutupi lubang ventilasi. Arthur langsung ketakutan. Bagaimana jika sipir menemukan petunjuk? Kemudian kesenangan itu benar-benar berakhir. Tapi yang tidak saya duga adalah, yang diperiksa sipir adalah alat musik yang ada di dalam kotak. Arthur diam-diam menghela nafas lega. Setelah pencarian ekstensif, tidak ada yang ditemukan. Kepala penjara kemudian pergi dengan enggan dan marah. Namun, dia tetap tidak mau menyerah. Untuk mencegah Arthur menimbulkan masalah, memutuskan untuk mengganti ponsel Arthur besok, dapat menghadapi serangan mendadak oleh sipir. Arthur juga memiliki firasat buruk di hatinya. Untuk menghindari malam yang panjang dan mimpi yang tak ada habisnya, dia segera mengambil keputusan untuk mengambil tindakan lebih awal malam itu. Untung, model palsu yang mereka buat cukup realistis untuk menipu penjaga penjara yang buta. Tapi teman pemalu lainnya sedang berbaring di tempat tidur, takut sampai menangis, masih ragu untuk mengambil tindakan. Dan Arthur menunggu dengan sabar di atap untuk waktu yang lama. Saya belum pernah melihatnya. Waktu hampir habis dan mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Mereka mula-mula bekerja sama membantu rekannya memanjat pagar ventilasi. Tapi siapa sangka, rekan saya secara tidak sengaja menjatuhkan penutup ventilasi. Penjaga penjara yang berpatroli segera menyalakan lampu sorot untuk melakukan pemeriksaan. Penjaga penjara yang ceroboh itu, saya pikir hanya hembusan angin laut yang kencang yang menghancurkan segalanya. Hal ini memungkinkan mereka melarikan diri secara kebetulan. Rekannya mengambil kesempatan untuk melompat keluar dari lubang dengan kecepatan kilat, lalu segera bersembunyi di balik dinding. Setelah dipastikan aman, pukul lembaran besi lagi untuk mengirim sinyal. Kedua Arthur segera mulai mengambil tindakan secepat kilat. Mereka pertama kali melakukan jaket pelampung secara estafet. Kemudian mereka berdua keluar satu demi satu. Tapi saat ini, rekan yang pemalu itu akhirnya turun dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Namun ketika dia sampai pada saluran ventilasi di atap, Arthur dan yang lainnya sudah lama menghilang tanpa jejak. Dia juga benar-benar kehilangan kesempatan berharga untuk melarikan diri. Saat ini, Arthur dan mereka bertiga sudah mencapai bagian belakang penjara melalui atap gedung. Lalu tepat di bawah pengawasan penjaga penjara, mereka dengan hati-hati menurunkan pipa saluran pembuangan. Akhirnya mereka berhasil memanjat pagar kawat berduri, lolos tanpa bahaya apapun. Kemudian mereka bergegas ke pantai seperti anak panah dari tali. Keluarkan jaket pelampung dengan cepat. Tiup keras-keras dengan suapan besar hingga membengkak. Kemudian dia mengenakan jaket pelampung dan melompat ke air dingin yang membekukan. Perlahan menghilang ke dalam malam yang tebal seperti tinta. Saat matahari terbit perlahan keesokan harinya, penjaga penjara berencana mengganti kamar Arthur. Namun, dia masih terbaring di tempat tidur tanpa bergerak sama sekali. Penjaga penjara yang marah mendobrak pintu dan masuk. Bersiaplah untuk memberinya pelajaran. Tapi setelah dia melihat model itu jatuh ke tanah, tiba-tiba tercengang. Setelah operasi pencarian habis-habisan oleh penjaga penjara, yang mengejutkan adalah itu, mereka tidak dapat menemukan satupun jejak dari ketiga tahanan tersebut. Baru saja menemukan foto terjatuh di pantai, dan bunga krisan khusus ditinggal untuk sipir. Ini jelas merupakan provokasi terang-terangan kepada sipir. Kepala penjara bersikeras bahwa para tahanan telah ditenggelamkan. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu betul bahwa mereka berhasil melarikan diri.
Kurang dari setahun, penjara Yakara, yang selalu dikenal sebagai iblis yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, itu ditutup secara tidak terduga.